Assalamualaikum, selamat siang Bu Trisa. Waalaikumsalam Pak Irwan, siang. Wah, Bu Trisa, kelihatan happy banget nih. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana kabar Pak Irwan? Alhamdulillah Bu Trisa, saya juga dalam hal ini sedang sehat. Baik Bu Trisa, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, tentu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga mengetahuinya ya. Saya harapkan dalam proses coachingnya nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian selain itu Ibu, Beatrice juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa dan menerapkan tahapan-tahapan atau alur tirta. Apakah bisa dipahami, Bu? Ya bisa Pak, bisa dipahami. Baik, Bu Trisa. Sebelum ke yang lainnya, ada beberapa pertanyaan nih sebelum nanti Ibu memulai sesi coaching. Apakah ada topik khusus yang akan menjadi fokus coaching dalam sesi nanti, Bu? Ya Pak, saya ingin membantu guru yang sedang menghadapi masalahnya Oke, nanti Pak. Oke, luar biasa, Bu Trisa. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kesadaran penuh Pak, terus mendengarkan dengan baik, daripada juga ingin memberikan pertanyaan berbobot Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu Trisa. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Teresa sampaikan barusan, kira-kira yang mana nih yang secara spesifik mau Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kemudian selain itu, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu capai nanti? Ya, nanti yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak, supaya saya bisa menggali Oke. potensi yang ada pada Koci. Nah, Mhm. kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai nanti, Koci saya dapat menemukan solusi dan ide-ide baru atas Mhm. permasalahan yang beliau temui. Gitu, Pak. Oke, luar biasa Bu Trisa. Apakah Ibu akan memandu guru melalui proses alur tirta dan teknik rasa? Misalnya antara lain menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan memastikan tanggung jawab aksinya seperti itu, Bu. Betul sekali, Pak. Saya Mm-mm. ingin memastikan guru itu mendapatkan kejelasan dalam menangani masalah ini, serta berkomitmen penuh terhadap tindak lanjut yang akan mereka ambil nanti. Nah, saya Oke. akan menerapkan alur dari Tirta dan juga menerapkan teknik rasa. Begitu, Wah, Pak. bagus sekali Bu Trisa. Nantinya saya pasti akan mengamati bagaimana Ibu memandu setiap tahapan menggunakan alur tirta, kemudian menggunakan teknik rasa, dan bagaimana Ibu memastikan komitmen guru pada tanggung jawab akhirnya. Apakah ada hal lain, Bu, yang ingin Ibu dapatkan dari feedback saya nantinya? Ya, Pak. Saya ingin masukannya tentang Oke, bagaimana saya memastikan guru merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap solusi yang mereka temui sendiri, Pak. baik Bu Trisa. Saya akan memperhatikan itu selama observasi nanti yang dilakukan oleh Ibu dengan coachingnya ya. Saya sangat siap sekali untuk mendukung Ibu dalam sesi coaching nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Trisa, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini, silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya ya. Saya berharap proses coachingnya berjalan lancar. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Gunawan. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Trisa. Bagaimana nih kabar Pak Gunawan hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Bu Trisa dan sedikit kurang semangat nih. Duh, kalau Bu Trisa bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah, saya baik Pak Gunawan. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih Pak? Iya, iya. Ini Bu Trisa, saya butuh ngobrol. Makanya saya WA Bu Trisa untuk berbincang-bincang sebentar. Bu Trisa bisa kan? Oh, begitu. Bisa Pak. Yuk kita ngobrol bareng di sini Pak. Ya, setuju Bu Trisa. Kita ngobrol di sini aja. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ada apa yang Pak Gunawan obrolkan dengan saya siang ini? Gini Bu, jadi gini, saya itu kan sedang bingung. Saya tentang pembelajaran Bu, ini sedang di kelas saya, yaitu saya ketika Iya mengajar Pak. di kelas 5. Nah, pada materi yang saya sampaikan, murid-murid saya tidak fokus Bu, kurang antusias dalam hal pembelajaran gitu. Nah, saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-rata saya rendah sekali Bu. Saya memberikan metode yang sama di kelas lainnya. Tapi nilai mereka cukup lumayan, Bu, gitu. Oh, begitu Pak Gunawan. Jadi saat ini Pak Gunawan merasa murid-murid tidak fokus dan antusias dan kurang antusias ya saat pelajaran Bapak di kelas 5 tentang pelajaran Asmaul Husna. Nah, sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Saya rasa kok murid-murid itu kurang paham mengenai materi saya. Mereka tidak ribut tetapi terlihat bosan, Bu, tidak bersemangat gitu kan. Jadi walaupun tidak mencerminkan tidak ribut tapi kelihatannya tidak bersemangat gitu, Bu. Oh, oke Pak Gunawan. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, nah Pak Gunawan ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita siang hari ini? Saya sih saya harap bisa mendapatkan solusi, Bu. Dan dari obrolan-obrolan kita ini solusi supaya murid-murid saya fokus dan antusias dalam pembelajaran gitu, Bu. Oke, berarti mencari solusi ya Pak, supaya murid Bapak fokus dan antusias pada saat belajar. Begitu Pak? Iya, Bu, supaya murid-murid paham materi saya gitu kan. Nah, saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint juga yang menjelaskan tentang materi saya yang diberikan contoh-contohnya juga saya mudahkan menggunakan slide yang bagus, bahkan sudah dilengkapi video juga, tapi kelihatannya murid saya bosan Bu dan tidak memperhatikan. Jadi endingnya saat penilaian nilai mereka, wah nilainya masih rendah Bu gitu. Oh, begitu ya. Baik Pak Gunawan, menurut Pak Gunawan nih, anak-anak yang memahami fokus, terus antusias, dan memahami Asmaul Husna itu yang seperti apa sih Pak? Ini Bu, menurut saya kan murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut aktif dalam kegiatan itu, Bu. Lalu memahami materi itu, Bu, yang sudah dijelaskan gitu. Baik Pak, nah menurut Pak Gunawan nih, murid-murid di kelas Pak Gunawan itu berada di level berapa sih skalanya? Ya, kalau saya amati rata-rata berada di level 5 sih. Nah, memang ada beberapa murid yang fokus, antusias. Ada yang memahami materi, tapi ada juga yaitu sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami materi gitu, Bu. Kira-kira berada di level 5 itu berada di level 5 sih itu, Bu. Gitu. Oke,
Nah, menurut Pak Gunawan, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk memahami murid-murid Bapak yang berada di level 5 supaya berada di level tinggi dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan? Itu yang saya masih bingung, Bu. Makanya ya mau apa ya, Bu Trisa? Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Sepertinya yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin, Bu. Bagus itu Pak idenya. Nah, sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya Pak. Coba rencana aksinya bagaimana Pak Gunawan akan melaksanakan itu? Ya. Di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostis non kognitif gaya belajar ya Bu. Nah, gini, saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya 80%, kinestetiknya, yang lainnya auditory dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang Asmaul Husna ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, Bu. Proses dan produk itu, Bu Trisa. Wah, bagus itu Pak Gunawan. Nah, lalu bagaimana nih penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, terus juga prosesnya dan produk. Nah, ini dalam materi Asmaul Husna tadi. Nah, bagaimana cara penerapannya, Pak? Mungkin seperti ini, Bu, rencana aksi saya untuk berdiferensiasi kan. Nah, dan proses gitu kan. Saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang materi tadi, Bu. Sesuai gaya belajar murid. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video kan tentang materi yang saya berikan, Bu. Begitu, Bu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk murid-murid membuat kesimpulan materi dengan video, Bu. Ya misalkan TikTok atau tag atau komik gitu, Bu. Gitu. Baik, menarik sekali itu Pak Gunawan. Nah, menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini, Pak? Nah, gini Bu, ukuran keberhasilannya murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami Asmaul Husna dengan baik. Gitu Bu Trisa. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid atau membuat murid kreatif gitu Bu. Baik, menurut saya rencana Pak Gunawan itu sudah baik nih. Nah, apakah menurut Bapak akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Gunawan untuk nantinya, Pak? Nah, Apakah ada kendala begitu, mungkin Pak? iya, mungkin Bu, gini, kendalanya saya perlu waktu Bu, itu perlu waktu lama nih untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar Bu, gitu Bu Trisa. Oke. Nah, selain daripada itu, adakah seseorang yang mungkin bisa untuk membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran ini, Pak? Saya bisa berkolaborasi dengan Pak Acep ya di sekolah saya. Jadi ada teman sejawat. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya gitu Bu Trisa. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Pak Gunawan untuk menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran saya di kelas 5 itu hari Senin, Bu. Ya, gitu kan. Ini hari Kamis, mungkin Senin depan saya akan terapkan gitu, Bu. Baiklah Pak Gunawan. Nah, kita sudah ngobrol nih.
Terus apa yang Pak Gunawan dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Ini Bu, tadi awalnya saya bingung. Ya Bu Trisa, tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi Bu. Ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid saya Bu. Berkolaborasi dengan Pak Acep sesuai dengan tujuan pertama yang kita obrolkan tadi Bu. Terima kasih Bu, terima kasih atas solusinya dan dorongannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Gunawan. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya. Terus setelah pelaksanaan pembelajaran nanti, jangan lupa Bapak harus bercerita kepada saya. Nah, bagaimana keseruannya nanti ya Pak? Siap Bu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas supportnya gitu Bu. Baik Pak Gunawan, sama-sama. Baik, Ibu Trisa. Wah, luar biasa sekali tadi coachingnya. Dan tadi juga saya sudah mengamati proses sesi coaching Ibu dengan coachingnya ya. Ini sudah ada beberapa catatan juga di saya yang sudah saya catat. Namun sebelum catatannya saya sampaikan ke Ibu, saya ini ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh ya, Bu ya? Boleh Pak. Nah, tadi saya melihat Ibu berhasil memandu Pak Gunawan melalui setiap tahap alur tirta, kemudian menggunakan teknik rasa juga. Kira-kira bagaimana nih menurut Ibu tentang sesi coaching tadi? Terima kasih Pak Irwan. Saya merasa sesi ini berjalan cukup baik. Pak Gunawan juga tampak lebih reflektif dan punya rencana yang jelas untuk menghadapi masalah siswa yang dihadapinya. Wah, luar biasa sekali, Bu. Betul apa yang Ibu Trisa sampaikan itu sebetulnya hampir sama dengan hal-hal yang sudah saya catat. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang sudah Ibu lakukan tadi dalam melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian juga proses Hmm, kreatif, dan oke. juga memastikan potensi coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Gunawan. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan barusan. Jadi, barusan Ibu menyampaikan memang sudah sesuai, Bu, dengan catatan yang saya buat di sini. Di catatan yang saya buat, Ibu memang sudah memberikan prinsip yang pertama sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian, Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif di mana ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi koci. Kemudian ibu juga mengajukan tadi beberapa pertanyaan berbobot yang sangat luar biasa sekali untuk memaksimalkan potensi dari seorang koci. Dan juga ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan observasi tadi yang sudah kita lakukan. Di mana ibu mengharapkan ada dua ya tadi. Yang pertama yaitu Ya, mendengarkan Pak. aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini, Bu, juga sudah terlaksana sebetulnya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat Ibu sudah menggunakan percakapan dengan alur tirta atau tahapan-tahapan tirta. Di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, Bu. Luar biasa sekali. Selain itu, Putri saya juga berhasil mengarahkan guru untuk menyusun rencana yang konkret dan realistis. Saya juga melihat Ibu memastikan tanggung jawab guru di akhir sesi. Kemudian, Bu, bagaimana nih menurut Ibu tentang komitmen yang Pak Gunawan eh, sampaikan terhadap rencana yang dibuatnya? Terima kasih Pak Irwan. Banyak Pak atas feedback. Terima kasih Pak Irwan atas feedbacknya. Saya Hmm. rasa Pak Gunawan berkomitmen. Dia juga nampak siap untuk mengambil tindakan dan bertanggung jawab penuh atas langkah-langkah yang disepakatinya. Wah, Seperti itu Pak. baik, itu hal yang sangat positif dan baik sekali, Bu.
pertanyaan terakhir Bu ya sebelum sesi pasca observasi ini kita laksanakan. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Nah, yang mana mungkin tadi ada atau Koci tadi merasa sedikit ada unek-unek ya, Pak. Ya, Kemudian betul. seharusnya mungkin tadi saya bisa menggunakan teknik stop Oh iya iya. agar Koci lebih rileks dan tenang dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Ibu, luar biasa. Kehadiran penuh atau present itu Bu memang menjadi harapan yang Ibu em, apa sih yang Ibu harapkan gitu kan si present ini Iya, agar betul, Pak. bisa lebih dikembangkan ya Bu, dan saya juga tentu Iya, saja Pak. berdoa semoga kompetensi ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Saya juga berharap kedepannya dalam melaksanakan coaching Ibu bisa konsisten melewati setiap Siap, tahapan-tahapan Pak. dari Tirta ini dengan baik seperti yang tadi Bu. Terima kasih banyak Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa dan semoga bisa berdampak positif untuk Ibu ke depannya. Terima kasih banyak atas Amin. kesempatannya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.